Linemen, though. That's what we do. Halo guys, masih bareng Dava di sini dan cerita kali ini adalah kisah nyata tentang pengorbanan dan keberanian. Berbeda dengan cerita lainnya, kali ini kita bakal mengangkat sebuah kisah berani seorang pekerja listrik atau PLN kalau di kita yang seringkali usaha kerja keras mereka untuk membuat listrik tetap menyala terlupakan. Ribuan volt listrik mereka harus hadapi yang nyatanya satu saja kesalahan maka nyawa taruhannya. Oke deh, biar nggak banyak lagi spoilernya, langsung aja pasang headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik dan ini dia cerita live on the line. Cerita ini dimulai di suatu malam. Saat itu hujan lebat dan seorang anak bernama Bailey tak ingin Danny ayahnya pergi bekerja. Danny ini adalah seorang kepala petugas listrik yang mendapat panggilan untuk membetulkan kabel listrik yang mengalami masalah. Dan sebagai seorang pegawai yang baik, tentu ia tak bisa menolaknya karena memang sudah menjadi kewajibannya dalam mencari nafkah. Ia pun akhirnya pergi setelah berpamitan dengan anak dan juga istrinya yang bernama Becky. You be careful now. No shortcuts. Sesampainya di tempat, Danny dan teman-teman kemudian menemukan kalau ternyata ada pohon yang menimpa kabel. Pohon itu pun kemudian disingkirkan oleh beberapa temannya dengan peralatan yang mereka bawa. Seorang petugas bernama John Bow mulai menaiki tiang listrik untuk membetulkan salah satu kabel yang terputus. Tak perlu lama, kabel itu pun tersambung dengan mudahnya. Namun saat mereka akan pulang, tiba-tiba Danny melihat kalau ada sesuatu yang tertinggal di atas tiang listrik dan mengatakan kepada John supaya jangan terlalu tergesa-gesa dalam bekerja. Si John ini ternyata adalah saudaranya Danny. Makanya kalau ada sesuatu yang salah, Danny tak segan-segan untuk menegurnya. Tak ingin hal buruk terjadi, kemudian Danny pun memilih memanjat langsung tiang listrik itu. Namun, belum lama ia sampai ke atas, tiba-tiba petir menyambar pada salah satu kabel dan langsung menjalar ke arah Danny. Sementara itu, di sisi lain, istri Danny yang mendengar kabar kecelakaan suaminya dengan perasaan yang tidak menentu dan bahkan terburu-buru, ia pun langsung mengemudikan mobilnya untuk menyusul Danny ke rumah sakit. Kepanikan itu bertambah ketika ia melihat ambulan yang membawa Danny. Becky pun seketika gagal fokus bahkan hilang kendali. John yang tadinya menyusul ambulan dari belakang pun mendadak terhenti dan begitu shock ketika kecelakaan itu terjadi tepat di hadapan matanya. Beberapa tahun kemudian, Bailey kini sudah dewasa dan tinggal bersama John yaitu pamannya. Di pagi itu, Bailey memberikan sebuah kue ulang tahun untuk John sembari menikmati kopi dan melihat tetangga baru mereka yang sedang mengangkut barang-barang. Bailey pun kemudian meminta pada pamannya agar dipinjamkan mobil untuk pergi bekerja. Berhubung karena hari itu hari ulang tahunnya, John pun menyetujuinya dan mereka pun memutuskan untuk pergi bersama. Saat akan berangkat, mereka berdua menyempatkan untuk berkenalan dengan tetangga baru itu. Bailey terlihat menyapa Carlin sedangkan John menyapa Eugene yang ternyata mereka sama-sama bekerja di perusahaan yang sama namun beda bagian. Sayangnya, Eugene termasuk orang kaku dan John pun sedikit kurang suka hingga langsung saja menyudahi pembicaraan dengan mengajak Bailey untuk segera berangkat. Bailey, come on girl, we need to get going. Okay. Nah, sesampainya di tempat kerja, ternyata John diberi kejutan ulang tahun oleh semua teman-teman kantornya. Menyaksikan itu, John Bow hanya bisa geleng-geleng kepala, apalagi saat tahu kalau yang mempunyai ide kejutan itu justru adalah Bailey keponakannya. Melihat wajah John yang terlihat terharu, teman-temannya pun mencandainya kalau seorang John yang sangar ternyata takut pada sengatan listrik dan wanita. Namun John sendiri menyangkalnya, karena yang ia takutkan hanyalah gardu 12, yang mana jalur listrik di gardu itu sangat berpengaruh terhadap setengah kota. Sebagai kado, Bailey memberikan hadiah berupa gantungan kunci motor. John padahal menyayangkan agar uangnya untuk tabungan sekolahnya saja. Namun menurut Bailey hal itu tak seberapa dan ia ingin membuat pamannya senang. Gantungan kunci itu pun mengingatkannya kepada Danny saat ia masih menjadi seorang anak geng motor dan seorang pengangguran. Bekerja sebagai teknisi listrik juga berkat arahan Danny yang ingin hidup John berubah. Beberapa jam kemudian, mereka pun berpisah dan Bailey terlihat sedang sibuk bekerja di sebuah kafe. Namun sepertinya dia sedang ada masalah dengan pacarnya yang bernama Duncan. Saat pacarnya datang, ia pun langsung mengungkapkan kekecewaannya.
Ternyata Bailey kecewa karena sudah 1 minggu ini Duncan tak menemuinya, bahkan akhir-akhir ini pacarnya itu terlihat berbeda dan sibuk dengan dirinya sendiri. You really should have called me back. Come on, Bailey was so important. Di saat yang bersamaan, John sedang mengadakan latihan menaiki tiang listrik untuk para pekerja baru. Saat itu, terlihat jika seorang dari mereka jadi bahan candaan ketika terpeleset, bahkan salah satu temannya sengaja merekamnya. John tentu saja jengkel dan langsung mengungkapkan jika hal yang demikian bukanlah untuk bahan candaan. Setelahnya, ternyata Duncan yang ternyata ikut melamar bekerja di sana telat datang dan ia pun langsung ikut dengan yang lain untuk masuk ke ruangan. John di sini kembali menjelaskan tentang pekerjaan yang bakal mereka hadapi nantinya dalam mengurus jalur 12. Mereka telah diberi arahan oleh pusat untuk mengganti tiang-tiang listrik yang sudah usang sebelum badai besar yang akan datang sekitar 10 hari lagi. Di sana ia juga menjelaskan tentang seorang yang telah lulus tes ataupun mereka yang mendapatkan prestasi terbaik. Semua itu tidak bakal menjamin bisa mencegahnya dari kecelakaan, terutama jika ia lupa memasang peralatan atau tak fokus dalam menjalankannya. Satu kesalahan saja menurutnya maka 500.000 volt bisa langsung membakar mereka seketika. Distractions, you're thinking about your money problems or you're thinking about your wife. Sepulangnya ke rumah, John mengatakan pada Bailey kalau pacarnya Duncan kini bekerja di teknisi listrik. John terang-terangan mengatakan supaya Bailey tak lagi menemuinya karena khawatir Duncan membuatnya kecewa, serta yang paling penting menghambat sekolahnya. Namun Bailey meyakinkan kalau kini ia sudah diterima di perguruan tinggi dan John tak perlu mengkhawatirkannya lagi. John pun menanggapinya kalau satu-satunya yang terpenting saat ini adalah bisa mendampingi Bailey sampai ia sukses nanti dan takkan membiarkan apapun mengganggu karirnya. You're all I got. Pekerjaan untuk mengganti tiang-tiang yang sudah usang pun mulai dilakukan. Saat itu, John mendapati Duncan malah asik mengetik SMS dan langsung menegurnya. Awalnya memang gak suka, ditambah lagi kerjanya kurang serius. Tentu aja John makin kurang nyaman dengan adanya Duncan. John kemudian menanyakan mengenai tiang yang baru saja diperbaikinya. Duncan pun mengatakan sudah bagus. Namun sesaat kemudian tiang tersebut roboh dan hampir menimpanya. John langsung marah besar dan mengatakan agar Duncan cepat-cepat keluar dari pekerjaannya. Seterusnya kita akan melihat sekilas pada keluarga Eugene yang tampaknya kurang harmonis. Karena Eugene lebih memperhatikan pekerjaannya jika dibandingkan terhadap keluarganya. Sama halnya dengan Bailey dan Duncan. Pada dasarnya mereka berdua sama-sama saling mencintai. Namun berhubung mereka terhalang oleh keadaan keluarga, Bailey seorang yang berpendidikan sedangkan Duncan tak lebih daripada seorang gembel di mata John. Looking poor, like you're from my family or something. Don't say that. Remember that? Don't say that. Remember? Beberapa hari kemudian, John pun terlihat ditemui oleh rekannya dari kantor elit pusat. Ia kemudian menyinggung tentang kecelakaan robohnya tiang listrik kemarin yang mengakibatkan pekerjaan jadi terlambat. Ia juga memberi perhatian agar John lebih hati-hati lagi. Merasa seolah-olah pekerjaannya dianggap enteng, John pun tentunya jadi emosi dan langsung memberikan pembelaan bahwa selama ini stafnya telah berjuang mati-matian dan siap bertaruh nyawa dalam menghadapi setiap pekerjaannya. Tidak seperti mereka yang hanya ongkang-ongkang kaki di kantor saja lalu memberikan komentar untuk menyalahkan orang lain. Emosi John kembali lagi tersulut saat ia melihat Duncan di bar. John di sini mengatakan supaya jangan pernah lagi mendekati Bailey dan mengganggu lagi kehidupannya. Sementara itu, Bailey sendiri di rumahnya sedang mengobrol dengan Carlin. Carlin pun membicarakan tentang suaminya Eugene yang berubah. Ternyata Eugene ini adalah mantan tentara yang pernah ditugaskan di Irak dan sepulangnya dari sana sepertinya Eugene ini trauma dan selalu merenung memikirkan masa-masa perangnya. Hal itu ternyata membuat Eugene kurang peduli dan juga tak pernah menyentuhnya lagi. Things are not as perfect as they seem. 3 hari sebelum datangnya badai, John terlihat berada di gardu 12. Ia pun mengecek semua jalur yang nantinya akan disambungkan dengan transmisi utama. Di kantor pusat sendiri, Forten memanggil Russell untuk menanyakan tentang status pekerjaan di gardu 12. Yang mana ia merasa kalau pekerjaan John terlalu lambat dan tidak sesuai dengan jadwal. Russell pun hanya menanggapinya kalau John pasti bisa menyelesaikannya tepat waktu dan membuat gardu 12 segera terhubung dengan transmisi sebelum badai datang. Suatu malam di sebuah bar, Bailey menanyakan kepada Carlin tentang bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Carlin yang sejak awal curiga karena setiap kali diajak minum Bailey selalu saja menolak, akhirnya mendapat pengakuan dari Bailey kalau kini ternyata ia telah hamil anak Duncan.
Namun ia tak berani mengatakannya karena bingung dengan keadaan kalau John tidak suka pada orang yang dicintainya itu. Di sana, Carlin juga jujur kalau dirinya sempat selingkuh karena tak tahan dengan Eugene yang sekarang menjauh dan berbeda. Right now, adding things from girls. Esoknya, Bailey dan Duncan bertemu. Di sana Duncan memberikan sebagian gajinya untuk keperluan kuliah. Namun Bailey menolaknya karena menurutnya uang itu akan lebih berguna untuk keluarganya. Selanjutnya, Bailey mengungkapkan kalau kini dirinya hamil. Duncan tentu merasa sangat bahagia akan hal itu, karena selain ia akan menjadi seorang ayah, secara tidak langsung ia pun semakin besar kesempatan untuk bisa bersama orang yang sangat dicintainya. All I ever wanted was to be with you. But I mean, only if that makes you happy. Tapi beda bagi sang paman, ia terdiam bahkan berusaha menolak kenyataan itu. Ia sangat terpukul dan tidak percaya kalau keponakan yang selama ini ia jaga justru berakhir hamil duluan. Ia begitu kecewa, bingung dengan apa yang harus ia lakukan ke depannya. Beberapa hari kemudian, badai yang telah diprediksi kini telah datang. Di kantor pusat, Forten langsung memberi arahan untuk menyiapkan semua unit agar standby dan siap berangkat jika terjadi kerusakan. Badai itu menumbangkan beberapa tiang listrik dan menimpa jalan kereta, sehingga kereta yang melintas ke sana pun langsung keluar dari jalur, membuat arus listrik konslet dan menyebabkan padamnya listrik setengah kota. Sesampainya di titik lokasi kecelakaan, John mendapati kalau arus listrik menjalar ke dalam gerbong, sehingga pemadam kebakaran tak bisa memadamkan api yang ada di sana. John kemudian memberi pengarahan dan membagi tugas untuk melakukan pemotongan kabel di beberapa sisi, sementara dirinya bersama Duncan akan mengecek sisi lain. Mereka berdua pun terlihat bekerja sama secara profesional, walau jelas ada masalah di antara keduanya. Namun mereka berusaha untuk tetap tidak egois ketika dalam bekerja. Hingga di satu kesempatan, John sedikit menyinggung perihal Duncan yang telah menghamili keponakannya. Dan hal itu tentu cukup membuat Duncan sedikit tersinggung dan terjadilah perdebatan di sana. Tiba-tiba, John dengan cepat menghampiri Duncan, namun bukan untuk menghajarnya ataupun memukulnya, melainkan menjauhkannya karena di hadapan dia ternyata ada kabel yang konslet. Sedangkan itu, di sisi lain Eugene datang ke rumah dan mendapati Carlin sedang bersama seorang lelaki. Keadaan pun menjadi sangat runyam saat Eugene menodongkan pistol ke arah laki-laki itu. Bailey yang kebetulan di sana pun mencoba melerai, namun sayang mereka terlibat perkelahian dan beberapa tembakan pun terdengar. Laki-laki itu berhasil ditembak dan tewas seketika. Eugene sendiri yang merasa putus asa karena istrinya telah berbuat seperti itu akhirnya memutuskan untuk menembak dirinya sendiri. Namun Carlin tentu saja melarangnya, karena sebenarnya ia sendiri masih sangat mencintai Eugene dan semua itu karena ia sangat merindukan suaminya seperti dulu lagi. Sayangnya, Carlin baru menyadari kalau ternyata tembakan Eugene tadi ikut mengenai Bailey dan langsung menembus ke dalam perutnya. Masalah di kantor pusat ternyata juga tak hanya pada kerusakan di jalur kereta, karena gangguan susulan kembali muncul hingga menyebabkan tak ada lagi backup aliran listrik di gardu 12. Karena tak ada pegawai lagi, ia pun akhirnya menugaskan John beserta timnya untuk segera pindah ke gardu 12. Pekerjaan di sana tak bisa ia tinggal. Ia juga mendapat kabar kalau Bailey dibawa ke rumah sakit. John nampak sangat bingung, apalagi mereka juga diperintahkan untuk ke gardu 12 yang sangat berbahaya. Namun karena memang tak ada pilihan lain, John pun pada akhirnya mulai membagi tugas. Park, asistennya, ia tugaskan untuk pergi ke rumah sakit untuk melihat apa yang terjadi dengan keponakannya. Sementara ia dan Duncan akan langsung menuju gardu 12 dan sisanya akan tetap di sana untuk membantu para pemadam kebakaran. Di rumah sakit, Bailey yang lukanya semakin parah langsung dibawa ke ruang operasi. Namun baru bertindak setengah jalan, sayangnya generator darurat mati dan membuat pekerjaan dokter jadi sangat terhambat. Tentu saja hal itu bisa berakibat fatal bagi Bailey dan juga calon anaknya. Park yang juga tiba di rumah sakit langsung mengabarkan kepada John kalau keponakannya sedang dioperasi karena luka tembak. Ia pun menyarankan agar John bergegas menyalakan jalur itu karena keadaannya sangat mepet dan beresiko bagi keselamatan Bailey. Mereka berdua pun kemudian memutuskan untuk bekerja secara cepat supaya bisa sama-sama menyelamatkan orang yang paling mereka sayangi itu. Satu persatu sambungan itu pun mereka rapatkan. Namun entah apa masalahnya, listrik itu tetap tak mengalir. Dalam keputusasaannya, John melihat sebuah sambungan yang ternyata macet saat disambungkan dari bawah tadi.
Ia pun langsung bergegas naik seorang diri walau di bawahnya Duncan tetap melarang ia melakukan hal itu. Tak ada pilihan lain, John pun tetap mencoba menyambungkan sambungan itu dan sayangnya usahanya tetap tak berhasil. John akhirnya mengambil sikap bahwa tak ada cara lagi yang bisa ia lakukan selain mengorbankan dirinya untuk menyambungkan sambungan itu. Ia akhirnya memberikan kalungnya kepada Duncan dan mengatakan agar Duncan menyampaikan rasa sayangnya kepada Bailey. Ia juga meminta maaf karena selama ini ia tak berani membuka hatinya untuk menerima Duncan. Duncan lagi-lagi sangat terkejut menyadari apa yang akan dilakukan John. Namun, John yang memang sudah membulatkan tekad akhirnya langsung menindih sambungan itu dengan tubuhnya. Atas apa yang dilakukannya itu, John pun berhasil menyalakan listrik di seluruh kota dan selebihnya bisa menyelamatkan keponakannya bahkan juga calon cucunya. 2 tahun kemudian, Duncan, Bailey, dan anaknya pergi ke sebuah monumen peringatan. Untuk mengenang jasa John dan para pekerja listrik lainnya, pemerintah pun kemudian membuat sebuah organisasi bernama Valen Lineman untuk membantu mereka para pekerja jaringan listrik yang selamat agar tetap maju, baik secara emosional, spiritual, bahkan juga ekonomi. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah biarkan mereka yang gugur untuk mengingatkan kita akan arti sebuah keberanian. Karena seorang pahlawan adalah seorang yang mau memberikan hidupnya pada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ya, selebihnya kalian bisa simpulkan sendiri guys. Untuk video kali ini cukup segitu dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tonton juga video 7 menit lainnya dan sampai jumpa.